La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, di siang hari ini, hari kedua di bulan Zulqa'dah, Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin kita. Besar harapan kita, semoga setiap amaliyah ibadah kita yang sedang, yang akan kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat undangan Allah rahimakumullah. Apabila kita bersandar kepada dunia, dunia ada akhirnya. Apabila kita bersandar kepada harta, harta ada habisnya. Apabila kita bersandar kepada jabatan, jabatan ada waktunya. Apabila kita bersandar kepada muda, muda akan segera berganti dengan tua. Rambut yang tadinya hitam ikal berderai akan berubah dengan tumbuhnya uban di kepala kita. Rumus harta hanya dua. Harta meninggalkan kita failit namanya, kita meninggalkan harta almarhum atau jatah usia kita habis yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik tempat bersandar adalah bukanlah harta, tapi Allah yang mengamanahkan harta. Bukanlah muda, tapi Allah yang mengamanahkan muda. Bukanlah jabatan, tapi Allah yang mengamanahkan jabatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kajian kita Riyadhus Shalihin bab ke-52, di hadis yang ke-52 ini Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah, beliau secara khusus membicarakan tentang min fadli raza, keutamaan, salah satu keutamaan atau beberapa keutamaan dari roza. Apa itu roza? Roza adalah harap kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyampaikan pilar ibadah itu ada 3. Yang pertama ar-roza, yang kedua al-khawf, yang ketiga al-mahabbah. Tidak mungkin seseorang mau dan mampu melaksanakan ibadah kepada Allah kalau pilar pertama ar-roza tidak ada dalam dirinya. Pilar kedua al-khawf, rasa takut, tidak ada dalam dirinya. Pilar ketiga al-mahabbah, rasa cinta tidak ada dalam dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di awal kajian bab ke-52 disampaikan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ghafir ayat ke-44 sampai 45, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Kaitannya cerita dengan Nabi Saleh alaihissalam. Wa ufawwidu amri ilallah, cukuplah menyerahkan segala sesuatu secara totalitas kepada Allah. Menyerahkan segala sesuatu totalitas kepada Allah. Di sini terdapat hadis yang menerangkan bagaimana seseorang akan menjadi sesuatu sesuai dengan perasaankannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla anna 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung sakwasangka hambaku, kata Allah. Kalau dengan roza kita yakin Allah akan kabulkan doa kita, akan Allah berikan ampunan kepada kita,
akan Allah tolong kehidupan kita, maka Allah akan kabulkan doa kita, akan Allah tolong kehidupan kita, akan Allah berikan ampunan kepada dosa-dosa kita. Kenapa? Karena dalam hadis berikutnya disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilaihi dira'an wa man taqarraba ilaihi dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an." Siapa orang yang mendekat kepadaku, yang datang kepadaku sibron, satu jengkal, kata Allah, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku, kata Allah, akan mendekat kepadanya satu siku. Wa man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Siapa orang yang datang kepadaku satu siku, maka aku akan datang kepadanya satu depa. Ahli balaghah, ahli bahasa menyampaikan, apabila ada dua kalimah ditikrar, diulang, maka kalimah yang pertama berbeda dengan kalimah yang kedua. Qoroba yang pertama berbeda dengan qoroba yang kedua. Man taqarraba ilayya, kita taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Taqarrabtu ilaihi, Allah mendekat kepada kita. Cara mendekatnya tentu berbeda. Man taqarraba ilayya, kita mendekat kepada Allah. Yang pertama dengan taqarruban ilallah, taqarrub kepada Allah melalui ibadah ritual kita. Semakin kita mendekat kepada Allah dengan ibadah, dan ada intisari dari ibadah adalah ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari daripada ibadah. Bapak sebelum berangkat berdoa dulu, ibu sebelum keluar rumah berdoa dulu, sebelum beraktivitas ibadah, sebelum beraktivitas bekerja di kantor berdoa dulu, sebelum naik kendaraan berdoa dulu, mau masuk ke sebuah tempat berdoa dulu, mau masuk ke toilet berdoa dulu, keluar dari toilet berdoa dulu. Itu adalah bentuk taqarrub kita kepada Allah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari daripada ibadah. Mari kita lihat Al-Baqarah ayat 126, Pak. Bagaimana dahsyatnya mendekatkan diri kepada Allah melalui doa. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Rabb, ij'al hadza baladan amina, jadikanlah kota ini sebagai kota yang aman. Nabi Ibrahim berdoa ribuan tahun yang lalu, tapi sampai hari ini apa yang terjadi? Kota Mekah, kota Madinah terbukti menjadi kota yang aman, aman dari pertengkaran, aman dari permusuhan, aman dari penjajahan, aman dari kemiskinan. Semua penduduk kota Mekah dan Madinah dilimpah berkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, berikanlah penduduk kota ini rizki dari berbagai buah-buahan. Ibrahim alaihissalam berdoa ribuan tahun yang lalu, tapi sampai hari ini apa yang terjadi? Di kota Mekah, di kota Madinah, sulit kita mencari pohon pisang, tapi buah pisang melimpah ruah. Sulit kita mencari pohon mangga, tapi buah mangga melimpah ruah. Ini yang luar biasa. Saya baru pulang beberapa hari umroh di bulan Syawal. Begitu saya landing di Jeddah, naik bis menuju ke kota Madinah, 4 jam kurang lebih perjalanan. Saya melihat gunung yang ada di kota Mekah, yang ada di kota Jeddah. Gunungnya batu, pelatarannya padang pasir, udaranya 49 derajat, begitu panas yang sangat menusuk, yang sangat menyengat. Saya berpikir dalam hati, gunungnya tidak lebih indah dari gunung yang ada di negara kita. Pelatarannya tidak lebih indah daripada pelataran yang ada di negara kita. Udaranya tidak lebih enak daripada udara yang ada di negara kita. Tapi kenapa jutaan umat Islam di seantero dunia menginginkan datang ke kota Mekah, menginginkan datang ke kota Madinah? Inilah dahsyatnya taqarruban ilallah Ibrahim alaihissalam tatkala beliau memohon kepada Allah untuk mendatangkan semua umat datang ke kota itu min kulli fazin amik. Allah buktikan hari ini berduyun-duyun, bahkan berlomba-lomba, bahkan rela ngantri puluhan tahun. Yang lucu, Pak, ada sahabat saya sebelum corona usianya sengaja dibikin agak tua, karena waktu itu yang bisa berangkat itu yang usianya udah tua. Hari ini mereka menyesal, beliau menyesal, karena hari ini yang berangkat adalah yang usianya muda, di bawah 65 tahun baru bisa berangkat. Masya Allah,
Saya bilang betapa rindunya kita untuk datang ke Haramain, betapa rindunya kita untuk datang ke kota Mekah, ke kota Madinah, dan ini adalah buah dari taqarruban, dari mendekatkan diri seorang hamba Allah Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ar-Raza artinya harap kepada Allah, butuh kepada Allah, dan ini menjadi pilar bagi ibadah kita. Kalau kita ibadah tanpa roza, tidak mungkin kuat ibadah kita. Apa roza kita? Tahajud. Harapan kita diangkat derajat oleh Allah. Wa minal laili fatahazzad bihi, jaminan dari Allah orang yang tahajud. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah angkat derajatnya. Mungkin hartanya terbatas, tapi ia terhormat karena akhlaknya yang baik. Mungkin akhlaknya biasa saja, tapi ia terhormat karena posisi lain yang diberikan Allah. Allah mudah mengangkat seseorang, Allah mudah menjatuhkan seseorang. Kita tahajud, ada harapan ingin diangkat derajat Allah, itu roza. Kita melaksanakan sholat duha, Allah jamin 2 rakaat melaksanakan sholat duha, Allah buat sebuah rumah di surga nanti. 4 rakaat kita melaksanakan sholat duha, Allah cabut kebangkrutan kuat ibadah kita. Apa roza kita? Tahajud, harapan kita diangkat derajat oleh Allah. Wa minal laili fatahazzad bihi, jaminan dari Allah orang yang tahajud. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah angkat derajatnya. Mungkin hartanya terbatas, tapi ia terhormat karena akhlaknya yang baik. Mungkin akhlaknya biasa saja, tapi ia terhormat karena posisi lain yang diberikan Allah. Allah mudah mengangkat seseorang, Allah mudah menjatuhkan seseorang. Kita tahajud, ada harapan ingin diangkat derajat Allah, itu roza. Kita melaksanakan sholat duha, Allah jamin 2 rakaat melaksanakan sholat duha, Allah buat sebuah rumah di surga nanti. 4 rakaat kita melaksanakan sholat duha, Allah cabut kebangkrutan, kepailitan, kesusahan dalam kehidupan kita. Kita melaksanakan 6 rakaat sholat duha, Allah jamin, Allah berkahi selama hidup kita. Ada roza di situ. Bukan hanya roza, ternyata ada khauf. Kita mampu melaksanakan sholat karena khauf, takut akan siksa Allah, takut akan murka Allah. Allah boleh saja berikan rizki kepada kita, tapi kalau Allah murka, Allah cabut keberkahan. Rizki banyak, tidak sedikit orang yang rumahnya luas tapi hatinya sempit. Tidak sedikit orang yang punya anak tapi tidak merasa punya anak. Orang punya istri tapi tidak merasakan kehadiran seorang istri. Merasa masih hidup tapi tidak merasa bahwa dirinya masih hidup, karena penyakit terus menggerogoti tubuhnya, menggerogoti kehidupannya. Allah cabut keberkahan karena mungkin kesalahan yang kita lakukan. Takut akan siksa Allah, al-khawf, rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, al-mahabbah. Inilah pilar utama dari ibadah kita kepada Allah. Seorang ayah rela keluar rumah di pagi buta, mengayuh besa, berpeluh keringat, melawan dinginnya pagi, di siang hari melawan panas teriknya matahari. Kalau ditanya untuk apa itu dilakukan, demi anak dan istri tercinta. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, apapun akan kita lakukan untuk Allah. Bagaimana sahabat Rasulullah SAW dalam perang Badar, usia 16 tahun, memaksa diri untuk ikut berperang di hadapan Rasulullah, berperang melawan kafir Quraisy saat itu, karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Rasulullah pertama kali menolak, kedua kali menolak, ketiga kali setelah yakin akan semangat anak tersebut, maka Rasulullah mengizinkan, dan anak tersebut diizinkan Allah mati dalam perang Badar, menjadi syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang rela mati kalau bukan karena cinta kepada Allah. Seorang yang tidak memiliki mata, seorang yang tidak memiliki kaki, tapi masih terus berdoa kepada Allah dan mensyukuri setiap apa yang Allah beri kepadanya. Kenapa hal ini terjadi? Karena cintanya kepada Allah. Tatkala Rasulullah sudah meninggal, di penghujung kehidupan Rasulullah, para sahabat begitu mendekati dan mencintai Rasulullah. Rasulullah meninggal, para sahabat menyusuri perbatasan-perbatasan kota Madinah untuk mencari apakah ada orang yang masih mencintai Rasulullah dengan sangat tulus. Ditemukan sebuah gubuk yang sudah tua dan reyot. Terdengar dari balik gubuk itu sebuah doa yang dipanjatkan, ya Allah, istiqomahkan hati ini dalam bersyukur kepadamu akan nikmat yang kau berikan kepadaku dan tak pernah kau berikan kepada orang lain. Para sahabat kaget, ingin tahu seperti apa orang tadi bisa berdoa seperti doa tadi. Begitu didapati,
orang yang berdoa tadi tidak memiliki mata dan tidak mampu berjalan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai fulan, engkau tidak mampu melihat, engkau tidak mampu mendengar, maaf, engkau tidak mampu berjalan, tapi engkau masih bisa berdoa seperti itu. Apa yang membuat engkau berdoa seperti itu? Apa jawaban orang tadi? Aku cinta Allah. Aku cinta Allah. Bukankah Allah berikan kepadaku yang tidak diberikan kepada orang lain? Begitu mudah Allah mendatangkan binatang buas memakan tubuhku. Aku tidak bisa lari karena aku tidak bisa berjalan. Bukankah begitu mudah Allah mendatangkan hujan yang besar, badai yang besar, meluluh lantahkan gubuk tua ini, dan aku pun kepanasan, aku pun kehujanan. Allah tidak lakukan itu. Bukankah itu adalah nikmat yang Allah berikan kepadaku dan tidak diberikan kepada orang lain? Ini buah cinta kepada Allah. Orang itu adalah Abu Kilabah, seorang periwayat hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mari kita tingkatkan roza kita kepada Allah, khauf kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, agar ibadah kita semakin meningkat di hadapan Allah. Man taqarraba ilayya sibran, siapa orang yang datang kepada Allah satu jengkal, Allah akan datang kepada kita satu siku. Siapa orang yang datang kepada Allah satu siku, Allah akan datang kepada kita satu depa. Datangnya kita kepada Allah beda dengan datangnya Allah kepada kita. Datang kita kepada Allah dengan ibadah kita, dengan doa kita, dengan istighfar kita, dengan mohon ampun kita. Datangnya Allah kepada kita dengan tiga hal. Yang pertama, Allah datang kepada kita dengan ampunannya. Tidak ada hal terbaik dalam hidup kita kecuali ampunan dari Allah. Minallah, datang dari Allah dalam keadaan bersih, kembali kepada Allah, ingin dalam keadaan bersih. Yang kedua, Allah datang kepada kita dengan rahmatnya. Kalau rahmat Allah sudah datang, Masya Allah, pekerjaan kita akan berkah, harta kita akan berkah, keluarga kita akan berkah, hidup kita akan berkah. Hidup yang berkah bukan hanya tatkala sedang hidup, tapi setelah hidup masih berkah nama kita. Ada orang yang sudah meninggal tapi namanya masih hidup. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau sudah wafat dan hari ini dimakamkan di Ma'la, ulama besar dari Indonesia. Ribuan tahun yang lalu beliau sudah meninggal, tapi namanya masih terus harum. Pertanyaan bagi kita, esok atau lusa kalau kita sudah tiada, apakah ada orang yang masih mengingat kita? Apakah ada orang yang masih mendoakan kita, yang masih menyebut nama kita? Makanya Luqmanul Hakim bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, anakku, kalau bapakmu kelak sudah tiada, apakah engkau masih ke masjid? Apakah engkau masih sholat? Apakah engkau masih berdoa? Kenapa Luqmanul Hakim bertanya begitu? Karena rindunya dia didoakan oleh anak-anaknya. Tanya, Pak, kalau besok kita meninggal, apakah anak kita akan mendoakan kita? Tergantung hari ini bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Apakah teman-teman kita masih mengingat kebaikan kita, atau justru teman kita bahagia tatkala kita tiada? Ini pertanyaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu begitu pentingnya rahmat Allah dari dalam kehidupan kita. Karena kalau Allah berikan rahmat kepada kita, ziyadatul khair, subutul khair, Allah akan menambah keberkahan. Allah akan tetapkan keberkahan. Bahkan al-barakatu tuzidukum bitta'ah. Apa yang kita punya akan membuat kita lebih dekat kepada Allah. Jabatan kita, harta kita, keluarga kita akan membuat semakin kita dekat kepada Allah. Itulah berkah buah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, Allah datang kepada kita dengan ampunannya. Yang ketiga, yang kedua Allah datang kepada kita dengan rahmatnya. Yang ketiga, ini yang terpenting, Allah datang kepada kita dengan i'anah, dengan ma'unah, dengan pertolongan terbaiknya. Ada satu ungkapan, Pak, ini perlu kita ingat, likulli dinikmatin masyhudun. Setiap kita dapat kenikmatan, tidak semua orang bahagia. Bapak naik jabatan, bapak kebeli mobil, ibu kebeli rumah, kita punya posisi bagus, likulli dinikmatin masyhudun, disampaikan bahwa tidak setiap orang bahagia dengan kebahagiaan kita. Mau teman, mau lawan, mau kawan, mau keluarga, ada saja orang yang tidak senang kepada kita kalau kita berhasil. Bagaimana cara mempertahankan keberhasilan itu? Di situ kita butuh orang. Maaf, di situ kita butuh zat
yang tak pernah lalai sedikit pun. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita butuh pertolongan zat yang tak pernah lalai sedetik pun. Itulah i'anah Allah yang perlu kita miliki. Mata kita terbatas, telinga kita terbatas, kehidupan kita terbatas, relasi kita terbatas. Yuk kita serahkan semua itu kepada yang tak terbatas, maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan tahunya betapa pentingnya roza kepada Allah, haub kepada Allah, mahabbah kepada Allah, membuat ibadah kita semakin maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah kita. Ibadah bukan hanya ritual salat, bukan hanya ritual baca Quran. Bapak sibuk di balik kemudi mobil, sibuk di balik meja komputer, sibuk di balik tugas-tugas keseharian. Kalau diniatkan ibadah kepada Allah, itu akan menjadi taqarruban ilallah, bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, an tarzuqana al-wasi'a wa an tarzuqan amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Hudma safa wa dama qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.